Bayangkan sebuah kota kecil di Swiss yang tenang, bersih, dikelilingi pegunungan Alpen, dan penduduknya bisa dihitung dengan jari. Sekilas terdengar seperti tempat ideal untuk berlibur. Tapi bagaimana kalau aku bilang, kota ini akan membayar kamu hingga 400 juta rupiah hanya agar kamu mau tinggal di sana? Ya, kamu tidak salah dengar. Kota itu bernama Albinen, dan mereka benar-benar membayar orang luar untuk menetap di sana secara permanen. Tawaran ini terdengar luar biasa. Siapa yang tidak tergoda dengan uang puluhan ribu dolar hanya untuk pindah dan tinggal? Tapi tentu saja, seperti banyak hal lain dalam hidup, ada syarat penting yang harus dipenuhi. Pemerintah kota Albinen menawarkan insentif finansial sebesar 25 ribu dolar untuk setiap orang dewasa dan 10 ribu dolar untuk setiap anak dalam satu keluarga yang bersedia pindah dan membeli rumah di kota itu. Jika dikonversi ke rupiah, itu setara dengan 400 juta rupiah per orang dan hingga lebih dari 1 miliar rupiah untuk keluarga kecil dengan 2 anak. Tapi uang itu tidak datang begitu saja. Syarat utamanya adalah kamu harus berusia di bawah 45 tahun, membeli atau membangun rumah baru, dan tinggal di Albinen minimal selama 10 tahun. Kalau kamu pergi sebelum masa itu, uang insentif yang sudah diterima harus dikembalikan sepenuhnya. Ini bukan investasi jangka pendek, melainkan komitmen jangka panjang. Mengapa Albinen melakukan ini? Alasannya sederhana tapi cukup menyedihkan. Kota ini kehilangan penduduk dalam jumlah signifikan. Generasi muda lebih memilih hidup di kota besar demi pekerjaan, pendidikan, dan gaya hidup modern. Akibatnya Albinen mengalami kekosongan. Sekolah terancam ditutup karena tidak cukup murid, fasilitas umum jarang digunakan, dan ekonomi lokal perlahan menurun. Pemerintah Albinen sadar bahwa tanpa penduduk baru, kota ini bisa benar-benar menghilang dari peta dalam beberapa dekade ke depan. Dari luar, Albinen tampak menawan. Rumah-rumah tradisional berdiri kokoh di lereng gunung, udara sejuk mengalir sepanjang hari, dan pemandangan alamnya seperti lukisan. Tapi tinggal di sana tidak selalu mudah, kota ini sangat kecil. Tidak ada pusat perbelanjaan besar, tidak ada bioskop, dan tidak banyak tempat hiburan. Koneksi internet mungkin tidak secepat di kota dan layanan publik pun terbatas. Kehidupan di Albinen adalah tentang kesederhanaan, cocok bagi mereka yang ingin menjauh dari keramaian dan hidup berdampingan dengan alam. Tantangan lainnya datang dari bahasa dan budaya. Wilayah Valais tempat Albinen berada menggunakan bahasa Jerman sebagai bahasa utama dan beberapa area lainnya juga menggunakan bahasa Prancis. Pendatang dari luar Swiss harus beradaptasi tidak hanya dengan lingkungan, tapi juga dengan budaya dan cara hidup yang berbeda. Belum lagi biaya hidup di Swiss yang terkenal tinggi, mulai dari harga bahan makanan hingga layanan kesehatan. Namun begitu, program ini tidak sepi peminat. Beberapa keluarga dari dalam dan luar Swiss telah memanfaatkan insentif ini dan memilih menetap di Albinen. Mereka bukan hanya tertarik pada uangnya, tapi juga pada gaya hidup tenang yang ditawarkan. Albinen perlahan mulai hidup kembali. Sekolah dibuka, rumah-rumah direnovasi, dan komunitas baru mulai tumbuh. Media internasional pun tertarik. Kisah Albinen telah menjadi sorotan banyak portal berita global. Bahkan kota-kota lain di Eropa yang mengalami masalah serupa mulai mempelajari strategi Albinen sebagai solusi menghidupkan kembali kota-kota kecil yang nyaris mati. Ini bukan hanya tentang ekonomi, tapi tentang menyelamatkan identitas lokal, budaya, dan masa depan komunitas kecil. Tawaran seperti ini memang terdengar luar biasa, tapi kamu harus mempertimbangkan segalanya sebelum mengambil keputusan. Apakah kamu siap meninggalkan kenyamanan kota besar? Siap hidup lebih lambat, lebih tenang, dan jauh dari kebisingan? Siap belajar bahasa baru dan beradaptasi dengan budaya yang mungkin sangat berbeda? Karena pada akhirnya program seperti ini bukan sekadar tentang uang, ini tentang memilih cara hidup. Albinen mungkin bukan tempat untuk semua orang, tapi bisa jadi surga kecil bagi mereka yang menginginkan ketenangan, kebersamaan, dan kesempatan untuk memulai hidup baru di tempat yang hampir terlupakan dunia. Jadi, kalau kamu punya kesempatan pindah ke kota super tenang dikelilingi pegunungan indah, dan dibayar ratusan juta hanya untuk tinggal di sana selama 10 tahun, apa kamu akan ambil tawaran itu?